Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astia Farah Azhara dengan NIM 25080574038, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Khairul Razak, SE SYMM, dengan topik observasi penerapan konsep bisnis pada usaha nyata di lapangan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengamati dan menganalisis bagaimana teori bisnis dan manajemen yang telah dipelajari selama perkuliahan diterapkan secara nyata di lapangan. Dalam video ini, saya memilih UMKM Toko Kelontong Sumber Rezeki yang berlokasi di Perumahan Jemput Asri, Jalan Pepaya Blok DP 15 RT 34, Riorejo, Gresik, sebagai objek observasi. Kegiatan observasi ini saya lakukan pada hari Jumat, 17 Oktober 2025. Saya memilih toko ini karena merupakan contoh usaha kecil yang mampu bertahan di tengah persaingan dengan minimarket modern dengan tetap menjaga pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta kedekatan dengan pelanggan sekitar. Toko Kelontong Sumber Rezeki berdiri sejak tahun 2019 dan dikelola langsung oleh pemiliknya, yaitu Ibu Liatun dan anaknya Hanif. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan eceran, khususnya menjual berbagai kebutuhan rumah tangga seperti sembako, makan ringan, minuman, serta perlengkapan harian. Visi dari toko ini adalah menjadi toko kelontong pilihan masyarakat dengan pelayanan yang jujur, ramah, dan terpercaya. Misi yang dijalankan antara lain adalah menjaga kualitas barang, melayani pelanggan dengan baik, dan memberikan harga yang terjangkau. Pelanggan utama toko ini berasal dari lingkungan sekitar seperti warga setempat. Apa alasan kakak mendirikan toko kelontong ini? Alasan saya cuma satu, yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, selanjutnya, bagaimana cara mengatur stok barang agar tidak kehabisan atau menumpuk, dan dari mana biasanya mendapatkan pasokan barang? Untuk mendapatkan barang sendiri, kita itu dikirim dari sales ya. Jadi masing-masing barang itu ada salesnya tersendiri. Kemudian agar barang tidak menumpuk itu, jadi setiap minggu kita itu akan restock. Jadi kita tahu barang mana yang habis, barang mana yang masih ada. Terus nanti minggu selanjutnya kita akan restock barang yang sudah habis. Lalu, bagaimana cara toko ini menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama? Dan apa strategi yang digunakan agar tetap bersaing dengan toko lain? Jadi untuk strateginya sendiri itu cuma satu ya, berhubung ini toko kelontong, jadi kita nggak terlalu spesifik banget. Jadi untuk pengaturan tempat seperti ini atau penataan produk, jadi itulah yang membuat pelanggan baru itu berminat. Kemudian untuk mempertahankan pelanggan lama itu cukup dari pelayanan aja sih. Oke, baik. Lalu menurut kakak, apa peluang yang bisa membuat toko ini lebih berkembang ke depannya? Jadi untuk peluang itu agak susah karena ekonomi di Indonesia sendiri itu susah, jadinya angka pembelian itu terus menurun. Tapi kalau semisal kita bisa mengatur manajemen kita, saya rasa peluangnya itu cuma satu sih, yaitu dari modal aja. Nanti kalau semisal modalnya udah besar, baru bisa nanti ekspansi atau kemana. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang dipegang dalam menjalankan usaha ini? Misalnya kejujuran, pelayanan, atau tanggung jawab, dan bagaimana toko ini menjaga kepercayaan pelanggan dalam hal kualitas dan harga? Untuk nilai yang kita pegang itu sebenarnya cuman ada kepercayaan sama tanggung jawab aja. Jadi kalau semisal pelanggan itu tinggal WA atau pesan barang, misalnya pesan galon atau apa gitu ya, kemudian mau diantarkan di rumah itu bisa. Jadi mereka WA langsung kita kirimkan seperti itu. Untuk masalah harga, kalau menurut saya sih nggak ada bedanya ya sama toko-toko yang lain. Ya harganya tetap normal, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah gitu. Baik. Apakah ada kontribusi yang diberikan toko kepada masyarakat sekitar, misalnya membantu tetangga atau sistem hutang ringan? Kalau semisal itu, kita itu di sini tuh nerapin cara yang seperti ini. Kalau semisal nih, anggap aja 1 bulan perputaran uang untuk merestok barang itu misalnya ada 3 juta. Kemudian akan ada 3 juta lagi yang kita save. Jadi 3 juta tersebut setengahnya itu untuk misalnya untuk barang kayak semisal rokok atau apa gitu kan. Kemudian yang 1,5 jutanya lagi
itu untuk utang. Kalau semisal anggap aja ada 10 orang, kemudian mereka untuk berutang lah. Jadi ya 1,5 juta dibagi 10. Jadi per orang itu mendapatkan limit pinjaman sampai 150.000. Kalau semisal udah dari situ, misalnya mereka mau utang lagi itu ya harus melunasin utang sebelumnya, baru bisa dapat utang selanjutnya gitu. Jadi nggak akan ada yang namanya macet lah. Baik, pertanyaan terakhir. Apa rencana atau harapan untuk mengembangkan usaha ini di masa depan? Harapan saya sih cuma satu, yaitu bisa bertahan aja sih. Soalnya angka permintaan turun, terus pesaing semakin banyak. Harapan saya cuma satu, yaitu bisa bertahan dari pesaing kita. Kemudian tujuannya sih semoga bisa bikin toko lagi lah yang lebih besar, atau buka toko di tempat lain. Oke, baik, terima kasih Kakak Hanif. Sama-sama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Toko Kelontong Sumber Rezeki telah menerapkan prinsip-prinsip dasar bisnis dan manajemen dengan baik meskipun dalam skala kecil. Toko ini menunjukkan bahwa pengelolaan sederhana tetap dapat efektif apabila didukung oleh perencanaan yang tepat, pelayanan yang baik, dan kepercayaan pelanggan. Sebagai rekomendasi, toko ini dapat mulai memanfaatkan pencatatan keuangan digital sederhana dan melakukan promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Demikian video observasi bisnis ini. Terima kasih kepada Ibu Yatun dan Kak Hanif selaku pemilik Toko Kelontong Sumber Rezeki yang telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Semoga video ini bermanfaat dalam memahami penerapan teori bisnis di dunia nyata. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, Bapak Khairul Rozak, SE, SYMM, serta semua pihak yang telah mendukung penyusunan video ini.